Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nado, PM 19430013. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang dan menjelaskan tentang waspada terhadap maling data pribadi. Waspada terhadap maling data pribadi. Terdapat beberapa data pribadi yang kita miliki, di antaranya nomor lengkap, HP, alamat, emergency kontak, kartu keluarga, KTP, dan masih ada beberapa di sini ya. Contohnya dan masih ada banyak lagi. Jika salah satu data pribadi kita jatuh ke tangan yang salah atau berniat jahat, data kita bisa disalahgunakan sebagai pinjaman online dan data yang digunakan tersebut sudah masuk, maka nantinya yang akan menanggung biaya cicilan pinjaman online adalah kita, atau yang akan dikejar-kejar ya kita, karena di situ kan datanya data kita. Contoh kasus yang pertama, 70 pengemudi ojek online atau ojol di Pontianak yang menerima tagihan hutang dan besarnya pun tidak tanggung-tanggung, mulai dari 1 juta sampai 23 juta rupiah. Padahal para ojol tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman online. Setelah ditelusuri, rupanya para ojol tersebut mendapatkan informasi mengenai postingan di Facebook yang diiming-imingkan duit sebesar 100 ribu rupiah dengan syarat menyerahkan foto diri dan foto KTP, sehingga data yang diberikan tersebut disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pinjol atau pinjaman online tersebut. Nah, di sini ada contoh kasus yang kedua. Terdapat sebuah grup Facebook atau kelompok dengan nama Game Market Official, dan saat ini sudah diganti nama menjadi Jual Beli Algame. Dan saat ini diduga sudah berganti nama lagi. Nah, anggotanya lebih dari 71.000 orang. Isi dari grup ini kebanyakan adalah jual beli data. Sejumlah dari pengamat keamanan situs membenarkan bahwa grup ini ada dan sudah dilaporkan ke Facebook dan Polri untuk ditindaklanjuti. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, bagaimana cara data pribadi kita bisa bocor? Nah, penyebab pertama yaitu terjadi akibat menjamurnya aplikasi fintech. Meskipun sebenarnya pinjaman online ini hanya sebagian kecil dari fintech. Pinjaman online ini bukanlah fintech. Pinjol menjamur dan fintech menjamur, tetapi ternyata pengelola menggunakan aplikasi template, tidak dengan membangun aplikasi sendiri, sehingga akibat kalau satu dapat direntas, maka yang lainnya pun hanya menunggu waktu saja untuk direntas. Nah, penyebab kedua yaitu biasanya terjadi akibat kecerobohan kita sendiri, yaitu mengakses email, file, foto, dan dokumen yang tidak jelas dengan sembarangan, sehingga mengakibatkan data-data kita bisa diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau berniat jahat. Nah, apa yang harus dilakukan untuk melindungi data pribadi kita? Nah, di antaranya hati-hati saat memberikan data pribadi kepada perusahaan atau aplikasi yang kita unduh pada ponsel kita. Apabila mengharuskan mengisi data-data pribadi, jangan memberikan data yang berlebihan pada aplikasi yang kita unduh, dan perusahaan cukup sewajarnya saja. Lalu jangan mengunggah foto selfie dengan memegang KTP, karena hal tersebut bisa digunakan untuk melakukan otorisasi. Demikian juga dengan kartu identitas seperti KK, KTP, tiket perjalanan online, dan dokumen penagihan. Jangan pernah mengunggah secara sembarangan pada media sosial, sebab data tersebut bisa saja diambil dan digunakan oleh orang lain. Nah,
Jika membutuhkan pinjaman online, terdapat pinjaman online yang aman. Nah, apabila kita benar-benar terdesak dan ingin melakukan jasa pinjol atau pinjaman online, pastikan terlebih dahulu bahwa aplikasi pinjaman online yang ingin kita gunakan sudah terdapat di OJK. Karena di luar sana, saat ini terdapat banyak aplikasi pinjol yang di luar dari pengawasan OJK. Lalu kita harus lebih teliti dengan syarat dan ketentuan yang berada pada aplikasi pinjaman online yang kita gunakan. Lalu yang waspada juga dengan akses permintaan data ponsel kita, karena tidak harus permintaan data kita juga harus waspada untuk izin publikasi data. Penyerahan data yang diberikan kepada pihak ketiga juga bisa dikatakan legal. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.